إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 136. Baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Nomor 3, kita diperintah Allah Subhanahu wa taala memelihara lidah kita, lisan kita dari apa? Nah, memelihara lisan dari istihzaul ghairi. Istihzaul ghairi itu bahasa Arab. Bahasa kitanya itu atau meremehkan dan mengolok-ngolok orang lain, maulu-ulu lawan orang gitu maulu-ulu, menyembeti, meremehkan dengan lidah misalnya. Itu hukumnya haram, dosa. Sebenarnya bukan cuma dengan lidah lah, dengan tulisannya juga. Di grup WA misalnya mau hulut-hulut kawan dengan tulisan, itu kada boleh juga menyembeti. Walaupun kawan nih kada sariknya, tetap aja kada boleh juga, apalagi sarik. Atau bisa juga mau ulu-ulu ini dengan bahasa tubuh. Contohnya misal apa ya contohnya nih, dengan bahasa tubuh bang, kisah temereng-mereng bajal nih, mau lalut kawan yang lumpuh misalnya, atau kayak apakah lah kawan nih misalnya apakah nang kada tapi kawa menggerakkan gulu misalnya, sakit gulu mau aja mau ulut gitu, ketetawaan misalnya kawan melihatnya. Itu kada boleh juga. Dengan bahasa tubuh kah, atau dengan lisan kah, atau dengan tulisan, kada boleh, haram hukumnya. Seperti mengolok-ngolok orang miskin. Kawan misalnya miskin, fakir, lalu sambati misalnya, atau disindir-sindir misalnya, kada boleh. Miskin itu kada maulah hina kada, dan sugih itu kada maulah mulia. Miskin kah, sugih kah, itu kada menentukan seseorang itu mulia atau hina. Bila takwa itu yang paling mulia walaupun miskin ya kalau. Mengolok-olok orang miskin boleh juga disambati. Kamu miskin, inya miskin, ya ada boleh. Atau orang ahli maksiat, ada boleh juga. Ada boleh juga mengolok-olok orang ahli maksiat. Ini juga berbahaya bagi lisan. Apalagi mengolok-ngolok ahli maksiat yang sudah bertaubat dengan mengungkit-ungkit kesalahannya,
Nih kawan nih misalnya sudah bertobat. Kita tahu inya baharinya pernah jadi maling misalnya leh. Lalu misalnya ikan maling lo bahari ya nah kada boleh. Atau misalnya menyambat di hadapan orang lain tuh inya maling jar. Bahari ya, tapi ini bertobat pang ya. Tapi kada boleh juga. Kada boleh juga. Timbul orang tahu kata nah, orang tua saya kada tahu. Gara-gara kita menyambat mengungkit-ungkit kesalahannya bahari padanya sudah bertobat lalu orang tahu. Nah, itu bahaya tuh. Kenapa bahayanya? Kita tuh kada mati kecuali kita melakukan yang pernah ia lakukan itu. Lihat hadisnya nah. Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta ya'malahu." Artinya, barang siapa mencela seorang saudaranya dengan satu dosa, menyambati atau mengulu-ulu atau mencela nang saudara kita nang inya nih pernah mengerja dosa itu, maksiat itu, padahal ia setelah taubat, padanya sudah bertobat dah dari dosanya. Nah, tidak akan mati nang menyambat ini kada mati dulu sehingga ia memperbuat dosa itu. Contoh kayak ini, minta maaf lah, ada misalnya di kampung perempuan hamil di luar nikah, kita berana ya kalau ada boleh kalau menyambat kalau mengoya-ngoya kalau apalagi mengoya di warung tuh anak anu tuh jar akibat pacaran nih jar menyambet orangnya tuh betianan jar nya di luar nikah jar. Kita nih kadang maksudnya kita bisa lah betianan lah, lalakian ini bisa lah betianan lah, aduh mungkin kalau kita betianan kalau tapi bisa nang anu itu minta nauzubillah min dzalik malah karena ke anak kita nang babinian atau ke cucu kita babinian kena inya kayak kena hamil di luar nikah juga gara-gara kecambati itu. Nah itu mungkin kita kada betianan mang lalakian nih kan hadisnya tadi kada mati dulu kecuali inya memperbuat itu mengalami itu artinya betianan juga di luar nikah, sedangkan kita ini lalakian kan mungkin betianan bisa nauzubillah malah anak perempuan kita betianan di luar nikah, cucu perempuan kita buyut perempuan kita nauzubillah min dzalik. Itu contoh. Atau misalnya inya tuh jar bahari aja maling ya padanya bertobat dah. Nah nauzubillah min dzalik, khawatirnya kita nih kada mati kecuali kita ini bercutat-cutat juga kita jadi maling juga kita, nauzubillah min dzalik. Nah jadi mana ya kita mun tahu inya pernah melakukan dosa, inya bertobat tuh ya ampuni Tuhan sudah dosanya sama kada berdosa at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosa sama inya kada bertobat, sama inya kada berbuat kesalahan. Amun kitanya menyambati seandainya inya nang belum bertobat kan kada boleh juga kalau di ulu-ulu disambati. Ya nang kemarin kita sudah sampaikan, bila kita melihat orang yang berbuat maksiat wajar aja gitu. Nah manusia biasa aja kalau amunnya kada bisa maksiat itu malaikat, nabi, rasul kada bisa maksiat. Mun kita melihat manusia biasa berbuat maksiat biasa aja jangan sambati, wajar aja gitu nah. Manusia biasa bang wajar aja tersalah. Nah baik menyambatinya lewat montong tadi atau lewat apa tulisan atau dengan isyarat aja. Wah jadi kan betianan di luar nikah nih. Malu gitu. Nah, jangan juga, ada boleh juga. Sayyidina Ali menyambati orang yang betianan dengan cara nikah kan dah kan kalau dia orang nikah lalu betianan kan wajar aja itu kada apa-apa kalau tau kada zina lah nikah betianan artinya kada berzinahnya tuh
betianan kan kadewani juga Sidina Ali menyambati mau betianan pulang lu gitu ya khawatir sini lo kemana sidin betianan kan Tuhan namun kehendak bisa aja parut genal karena mesti betianan bangkak ka parut ka misalnya le isinya apa kah nanah kah apa kah penyakit kah berenai beratnya kadidegawian ya nang nyambati lebih baik montongnya baca salawat ya Allah lebih baik makan gitu lah makan lapat kah makan ketupat kah daripada menyembati. Kemudian yang keempat memelihara lisan dari ghibah sama aja lah ghibah. Ghibah ini mungkinlah di hadapannya kalau mau ulu tadi tuh mungkin kayak di hadapannya mau ulu-ulunya tah meremehkan bisa jadi di hadapannya. Kalau ghibah ini lebih kepada kada ketahuan kada di hadapannya tah kita menyambat di hadapan orang lain ya kada dak. Nah kayak itu memelihara lisan dari ghibah. Masalah ghibah ini sudah dibicarakan pada pembicaraan sebelumnya sudah. Yang bahayanya sangat besar, dosanya besar. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ghibah lebih berbahaya daripada zina. Nah, kita tuh ada menyambati orang tuh melakukan perzinahan. Itu jangan. Tahu lah itu jangan anaknya itu jangan. Iya jangan. Betianan jar di luar nikah aja berarti mati orang berzina. Kalau artinya itu kita kan pernah berzina tapi kita menyembati orang melakukan menggibah orang nih kita lebih besar padahal dosanya daripadanya melakukan perzinahan itu. Ini berzina apalagi sampai hamil misalnya di luar nikah. Kita kan pernah berzina tapi kita menyembatinya menggibahnya, kita itu lebih besar dosanya daripada melakukan perzinahan padahal kita kan berzina tapi karena kita menyembati. Nah kalau dalam hadisnya tuh ditakuni sahabat kenapa wahai Rasulullah gonol menggibah dosanya daripada berzina? Karena ya Rasulullah kalau seseorang ini berzina lalu inya bertaubat kepada Allah misalnya inya berzina misalnya berduaan aja ya kalau kan berzina berduaan dia pacarnya misalnya lalu imbah itu menyesalnya nih keduanya nih lalu inya bertaubat diterima Tuhan taubatnya wahai tujuan diterima Tuhan taubatnya wahai tujuan. Amun orang nang menggibah nih biar inya minta ampun lawan Tuhan sama laman biar sambil menangis darah kada diampuni Tuhan kecuali inya ini minta maaf datang kepada orang nang digibah minta maaf lah ulun nyambati pian jar hanyar Tuhan mampuni nya dosa manusia malah jadi harus minta maaf manusia. Zina ini mungkin dosa lawan Tuhan makanya terganal ghibah daripada zina ini. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW. Nah ini lagi nah ibaratnya ngeri lagi nah man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata musiran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Artinya barang siapa yang mati tapi setelah bertaubat dari ghibah atau menggunjing maka ia adalah orang yang paling akhir orang yang tadudi masuk surga. Nih orang nih pernah menggibah orang tapi nya bertobat pang sudah minta ampun lawan Tuhan minta maaf lawan orang nang inya gibah matinya nih pada sudah bertobat iya tuh tadudi masuk surga tadudi masuk surga sudah tobat tak paling akhir masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mengekalkan gibah atau menggunjing kada sempat bertaubat ibaratnya kada sempat minta maaf menyembati orang nih nah maka ia orang yang paling awal masuk neraka
paling awal masuk neraka. Menggibah kada sempat minta halal, minta maaf. Nah, ada juga riwayat kene nang kita disuruh minta maaf tuh apabila nang digibah tuh tahu pada kita menggibahinya, baru kita disuruh minta maaf ininya. Contoh misalnya ulun misalnya nih lawan Rusman nih nah berduaan menyambati Ian misalnya, menyambati menggibah Ian nih, lalu Ian nih tahu pada ulun nih menggibah Ian. Nah, nang itu nang ulun jar hendak bertobat minta ampun, minta maaf Ian. Tapi lamun ulun non Rusman nih nah menggibah Ian tapi Ian kada tahu. Nah, itu cukup ulun nih bertobat saja kepada Allah walaupun kada minta maafan Ian kada apa-apa. Ada itu pendapat gitu. Nah, cuman jangan jawabang ya kalau menggibah. Nah, ada yang memadahkan kita minta maaf itu apabila orang yang kita gibah itu tahu pada kita menggibahinya. Tapi lamun kada tahu, kada apa-apa, kada minta maaf, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, memelihara lisan dari memuji diri atau memuji orang fasik. Contoh kita diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala dan apakah kedosa kita memuji diri kita, nang memadahkan kita harat, kita hebat, kita takwa, kita soleh, kedosa. Jangan memuji diri sendiri gitu nah. Nah, berenaya kita gitu nah. Atau memuji orang fasik. Orang fasik nih orang ketujuh berbuat dosa. Jangan dipuji-puji. Nah, memuji diri bisa mengakibatkan takabur, sombong. Dan ujub, merasa hebat diri. Nah, termasuk juga ujar tuh bila kita memuji anak kita di hadapan orang lain tuh sama memuji diri kita juga. Jadi misalnya kita punya keistimewaan misalnya, atau kita kada punya keistimewaan tapi anak kita punya keistimewaan, berenang ya kita harus yakin kita memuji-muji anak kita di hadapan orang lain gitu nah. Kecuali orang bertakon, anak ikam tuh kulihat pina punya keistimewaan, iya kah bujur? Bujur ya. Nah, tapi lamun kita mau ungkai berdua harus berenang gitu nah. Mun kita memuji-muji diri kita di hadapan orang, nang mandangar nih bisa juga nih, ngejar sombongnya. Nah, tanggapan orang tuh kayak itu. Walaupun dalam di zahirnya wah hebat le ikam ya. Tapi dalam hati orang bisa jadi, ini jar pina koyoknya ya. Nah, atau kita memuji di anak kita anggaplah punya keistimewaan, anak kawan enggak ada punya keistimewaan. Kita memuji anak kita, anakku ini anu pintar bener ini, anak kawan nakal. Nah ya, jangan juga. Sedangkan memuji orang fasik adalah hal yang sangat dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiqu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat marah apabila orang fasik dipuji. Orang nih berbuat maksiat dipuji, ada boleh. Apalagi di hadapan inya, ikam nih jar harat benar le jar. Pemainan menang terus jar. Nah, tuh jangan. Boleh ya kalau mau ditagur. Nah, kemudian yang keenam, memelihara lisan dari melaknat makhluk. Melaknat nih bahasa kitanya menyumpahi. Melaknat, menyumpahi sama aja lah.
makhluk. Melaknat juga sangat tidak dianjurkan, walaupun melaknat kepada binatang. Kucing misalnya mau makan iwak kita misalnya, maka sudah hanya dimasaki, belum kita makan dulu kucing dah. Nah, kada sakian menyumpahi kucing. Atau misalnya kucing sudah menanggung dah kepalanya, ambil sapu. Oh, memukul kucing, kada melaknat, kada cuma memukul. Tuh sakit kucing ya Allah, saya talapas kucing daripada muntungnya iwak tadi. Saya seorang yang kada punya makan bekas kucing tuh pulang nih. Makanya biarnya sudah ditanggung kucing tuh, biarnya sudah makannya bagiannya itu. Ini dipukul kucingnya, taluak kucing. Saya seorang kada punya makan bekas kucing itu, dibuangnya pulang. Nah, ibaratnya tah. Soalnya bila kita tuh melaknat, siapakah nang kita laknat? Nang orang tuh kada sebenarnya kada berhak dapat laknat. Itu kembali ke kita sendiri. Laknat tentu bukan senjata makan tuan. Kita melaknat seseorang, nang orang itu kada berhak dapat laknat. Amun iblis setan boleh aja pang melaknat lah. Ini berhak pang. Kayak iblis setan lah. Misalnya iblis laknatullah alaihi ya, misalnya iblis semoga dapat sebenarnya jar ulama biar kada kita laknat gini iblis tuh ya dapat laknat ya, tetap lebih baik muntung kita gunakan baca salawat nyata dapat pahala kita kan melaknat iblis tuh kita kada jadi pahala, apalagi melaknat orang yang kada berhak dapat laknat. Itu malah laknatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apalagi Yesidin belum lagi lah. Melaknat juga sangat tidak dianjurkan walaupun melaknat kepada binatang, apalagi kepada orang yang beriman. Nang parahnya lagi mencap orang kafir. Maksudnya mencap orang beriman nih kafir, mencap orang beriman nih syirik, mencap orang beriman ini murtad. Nah itu bahaya lagi. Man qala li akhihil mu'min ya kafir bahwa kafirun. Man qala li akhihil mu'min ya musyrik bahwa musyrikun. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang beriman wahai orang kafir atau wahai orang musyrik, maka nang bepandir ni kafir atau jadi musyrik. Kan banyak kalau ini orang nang si ziarah kubur, atau ini ziarah kubur ni padahal ini menyembah kubur. Kan menyembah kubur itu kafir kalau kita sebenarnya kita menyembah Allah Ta'ala ya Allah. Kada boleh kalau menyembah selain Allah ya Allah. Memang sebenarnya dasar bujur bang bila menyembah kubur itu kafir. Tapi kita di ziarah kubur ulama tuh kada menyembah kubur, kada. Kita menyembah Allah Ta'ala. Cuma kita ziarah kubur itu karena kita supaya ingat lawan akhirat, supaya berhadiah kepada ahli kubur, menziarahi ulama lawan sudah wafat ya Allah. Bukan cuman ada orang berburuk sangka sehingga dia mengatakan ini penyembah kubur. Sangkaannya itu sudah salah, memponis ulang ini penyembah kubur. Nah, berarti memandangkan orang kafir. Kalau nang ziarah kubur ni sebenarnya kada kafir, maka kembali yang inya sambat tu kepada orang yang mengucapkannya itu berarti yang menyambat itu kafir. Nah itu. Atau orang yang bertawasul misalnya ya kalau dipadahkan syirik misalnya, menyekutukan Allah dengan orang yang ditawasuli aja. Nah padahal kita bertawasul tuh minta kepada Allah berkat orang yang kita tawasuli. Nah lalu orang memadahkan kita ni musyrik, padahal kita ni kada musyrik di hadapan Allah, kita ni beriman. Maka orang yang menyembati itu musyrik hakikatnya. Nah itu lebih bahaya lagi daripada melaknat lah, lebih bahaya lagi daripada melaknat.
Nah, padahal sifat orang beriman itu kada menyembati, kada melaknat, kada wani memponis orang. Bila orang tahu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, berarti dia beriman sudah. Jangan kita menyembatinya orang kafir. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil'anin. Artinya perilaku seorang mukmin, orang beriman itu kayak apa? Akhlaknya, sifatnya itu tidak suka mencela orang. Bila ada orang nih mencela orang, menyembati orang, melaknat orang, memponis orang kafir musyrik, itu imannya dipertanyakan. Bujurkah imannya? Sedangkan orang beriman itu sifatnya kada suka mencela orang, kada suka menyembati orang. Kemudian yang ketujuh, memelihara lisan daripada ifsya'us sirri, atau membuka rahasia. Ifsya'us sirri, membuka rahasia. Nah, kada boleh juga kita nih dikisahkan kawan rahasianya. Sebenarnya lah mau rahasia tuh mun sudah dikisahkan tuh kada lagi rahasia. Mun kita udah punya rahasia nih, aib kita misalnya, kada usah kita berkisah-kisahkan orang. Amun berkisah, nah kawannya aku berkisah, nah ini rahasia aja lah, dan kisahkan lah. Mun dikisahkan tuh ada lagi rahasia ngarannya. Mun rahasia tuh nang di dalam hati kita aja. Nah, seandainya atau ada orang berkisah lawan kita tentang rahasianya, sebenarnya kan udah boleh bang, cuman terlanjur sudah misalnya kawan nih berkisah dengan kita nih tentang latar belakangnya ini nih, kita nasihat ya, sebenarnya kawannya itu kada boleh bang ikam nih mengisahkan aib ikam nih lawan aku, tapi emang sudah terlanjur nih, ya sudah. Nah, kita nih jangan mengisahkan rahasianya kepada orang lain gitu. Nah, jangan mengisahkan kepada orang lain. Kita kada boleh membuka aib kita nang bahari gitu. Kalau kita sudah bertobat misalnya, nah kada boleh kita mengisahkan. Nah, makanya kan kalau dalam hukum Islam malah seseorang yang belum pernah nikah, dia melakukan perzinahan, itu kan dalam hukum Islam jadi cambuk loh. Nang tobatnya tuh itu tapi itu atas permintaan inya Pak kepada sultan. Mengaku inya bukan permintaan nang pemerintah. Inya nih mengaku aku ulun jar melakukan ini perzinahan, ulun hendak bertobat. Karena dalam hukum Islam nya ini dicambuk. Bawa kali cambukan. Nah, mbah tuh dicambuk tuh diasingkan dari kampung itu berapa, setahun ke 2 tahun gitulah. Itu hikmahnya maksud diasing itu karena lagi begena di kampung itu supaya apa, di kampung lain itu inya membuka lembaran baru. Jadi penduduk kampung lain itu kada tahu latar belakangnya, itu maksudnya. Amun di kampung ini kan orang sudah tahu inya nih melakukan aib. Jadi inya dalam menjalankan hidup tuh asa kada nyaman gitu nah, orang tahuan. Tapi amun nih, makanya ada setelah inya dicambuk berapa 80 kah berapa 100 kah. Inya diasingkan di kampung lain, bagaimana membuka lembaran hidup, lembaran baru di kampung lain. Supaya penduduk kampung itu kada tahu latar belakangnya. Nah, jadi orang tuh menghormatinya, menghargainya. Jadi setelah orang kada tahu tentang latar belakangnya, inya pun kada mengisahkan juga latar belakangnya kepada orang di situ. Nah, itu kenapa hikmahnya dia diasingkan setahun ke 2 tahun kayak itulah. Nah, itu kalau berlaku hukum Islam. Namun kita ini kan berlaku hukum Islam. Seandainya seseorang melakukan perzinahan, cukup ini jangan berkisah-kisahan orang, ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni Tuhan dosanya. Nah, kayak itu aja sudah. Sekalipun tidak diperingati untuk membuka pembicaraan yang sifatnya rahasia.
sekalipun tidak diperingati untuk membuka pembicaraan yang sifatnya rahasia. Tidak boleh membuka rahasia pembicaraan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, pembicaraan di antara kalian adalah amanah. Walaupun misalnya kawan ini kada bapasan, ikam jangan bagi salah aja. Walaupun kada bapandir kayak itu, tetap juga kita kada mengisahkan. Jangan kita Tuhan kawan nih berkisah tentang aibnya, lalu kita mengisahkan ke orang lain. Mendengar kawan kita nih tersebar hasilnya, sarip kawan kita, tapi kamu mengisahkan jar tentang aib kok, ikam mah ada papasan jar. Untuk jangan dikisahkan, walaupun ini ada papasan. Untuk diceritakan boleh juga kita menceritakan. Nah, tidak boleh, karena ujar Nabi, pembicaraan di antara kalian adalah amanah. Amanah artinya amanah kita ini harus amanah menutupi aibnya, menjaga rahasia. Membuka rahasia sama halnya dengan merendahkan orang itu. Bila kita mengisahkan rahasianya kepada orang, sama ya kita merendahkan orang gitu. Kemudian yang ke-8, memelihara lisan dari namimah atau anjur atar, adu domba. Jangan kita gunakan juga lidah kita atau tangan kita. Tangan ini maksudnya ngetik di WA ya lah. Jangan digunakan untuk mengadu domba. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang maksudnya bahwa tidak akan masuk surga orang yang namimah atau orang yang suka anjur atar. Ada ujar ulama hadis, maksudnya tidak akan masuk surga ini bukan karena masuk surga lalu, artinya mun ada imannya masuk surga walaupun tadudi. Maksud di sini tidak akan masuk surga bersama orang yang tadu heulu masuk surga. Masuk surga mun ada imannya. Maksud tidak akan masuk surga ini tidak akan masuk surga bersama orang yang tadahulu masuk surga. Artinya pecahan tadudi nih. Masuk surganya orang yang namimah atau orang yang suka anjur atar, adu domba, provokator. Nah, 9, memelihara lisan dari bertanyanya orang tentang makrifat yang halus-halus dan menjawabnya. Ada boleh hijau. Nah, seperti pertanyaan orang awam tentang sifat Allah. Orang awam misalnya betakun yang tinggi-tinggi biar dijelaskan nya kada paham juga misalnya. Nah, seseorang yang betakun itu jangan juga padahal nang inya kada paham, dan kita pun menjawab jangan juga mun kita lihat inya kada paham juga misalnya. Nah, ini seperti pertanyaan orang awam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala, apakah qadim atau baharu. Tapi lamun orang paham lah, arti qadim itu apa, arti baharu itu apa, kada apa kita jawab. Nah, kan sifat Allah taala, kalam Allah taala itu qadim ya Allah, qadim. Nah, dan juga menjawab pertanyaan dari orang awam akan masalah yang demikian. Baik nang orang awam nang betakon, sebenarnya jangan jawab ya kalau orang awam ini betakon nang tinggi-tinggi, jangan. Nah, kita misalnya tahu tentang sifat Allah, tentang kalam Allah, tentang ilmu tauhid, tentang nang makrifat, hal-hal makrifat. Nah, amun nang betakon ini misalnya orang nang mengerti, kada apa-apa kita jelaskan. Tapi lamun kada mengerti itu jadi fitnah. Timbul nyanyok, kada paham dan sebagainya. Nah, apalagi misalnya lah kita nih bepandir nang tinggi-tinggi, nang kisah makrifat nang tinggi di sosial media tuh banyak tuh komennya nang kada paham tuh banyak tuh. Nang macam-macam aja lagi nang jadi fitnah dan sebagainya padahal nang dibicarakan tuh bujur aja misalnya, cuman nang di dalam komen ini kan banyak kan orang awam, orang kadang ngerti, orang nggak tahu di agama, mahujat dan sebagainya, timbul menyembah Tuhan kita ujung-ujungnya gitu nah, merendahkan Tuhan gitu nah.
Nah, karena membicarakan masalah ini bagi orang awam bisa mengakibatkan kafir yang tidak disadari oleh mereka. Karena membicarakan masalah ini bagi orang awam bisa mengakibatkan kafir yang tidak disadari oleh mereka. Apalagi disasat lalu lah, disasat lalu memadahkan, anggaplah Nur Muhammad Qadim dan lain sebagainya. Ada yang Qadim selain Allah, baginya mas sasat lalu. Ada misalnya yang simpatisannya nih mendukung bujur aja si Sidin tuh tuan guru juga aja, padahal sesat. Nah, timbul banyak orang kafir gara-gara itu. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', selain berkewajiban memelihara lisan dari ucapan dan perkataan yang tidak bermanfaat atau yang mendatangkan dosa, ia juga harus memelihara telinga agar digunakan hanya untuk mendengar perkataan yang baik-baik. Nah, telinga kita dijaga juga, mendengar yang baik-baik aja juga, jangan mendengar yang kada baik. Contoh misalnya ada orang menggibah, jangan kita lompat di situ, kita mendengari juga. Apalagi mah akan diihjar. Nah, itu mendukungnya ini tak. Nah, dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar yang diharamkan. Telinga kita untuk kita jaga. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini ada undangan di Masjid Al-Hidayah Bawan Pasar, acara Haul Seman. Penceramahnya itu Tuan Guru Ki Haji An-Nur Hidayatullah dari Sukumpul Martapura. Mengundang kepada jamaah yang hadir pada tahun diundang. Malam ini acara Haul Seman di Masjid Al-Hidayah Bawan Pasar. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul